mau supervisi nih ke kelas, bagaimana persiapannya? Persiapan untuk membuat RPP-nya atau apanya gitu? Oke, sejauh ini saya sudah menyiapkan modul RPP serta lembar kerja untuk peserta didik besok. Ada apa namanya, hambatan atau kesulitan-kesulitan dalam mempersiapkan? Mungkin kalau hambatannya sih nggak terlalu signifikan. Mungkin yang saya rasakan itu kayak kesulitan saat ini sih membagi waktu antara kita jam ngajar sama periksa tugas-tugas anak sama mempersiapkan ini untuk mempersiapkan modulnya sih. Ya. Tapi puji Tuhan selesai ya Bu ya. Ya, baik Ibu. Besok saya akan melaksanakan supervisi ke kelas Ibu. Nah, tujuan supervisi ini nanti itu untuk memberdayakan dan mengembangkan kompetensi Ibu dalam rangka peningkatan sebagai seorang guru dalam mencapai tujuan pembelajaran ya. Dan saya besok itu bukan sebagai penilai, tapi saya hanya sebagai rekan kerja Ibu, di mana saya nanti bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi diri Ibu. Begitu ya? Nah, saya sekarang mau bertanya nih, tujuan pembelajaran yang akan dicapai besok apa kira-kira? Oke, dalam KBM besok ini saya sih pengennya peserta didik itu mampu menceritakan kembali tentang informasi yang didapat atau didengar oleh mereka. Nah, lewat outdoor studi nanti, saya juga pengen peserta didik itu mampu mengenali berbagai bentuk warna dan bentuk yang ada di lingkungan sekitar. Oh baik, berarti tujuannya supaya siswa itu mampu menceritakan kembali ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kemudian salah satu tujuan supervisi itu kan mengembangkan kompetensi ya Bu ya. Nah, kompetensi yang Ibu miliki. Nah, apa saja aspek atau area kompetensi yang besok ingin dicapai oleh Bu Anissa? Aspek manajemen kelasnya sih, kayak bagaimana anak-anak itu bisa mempelajari dan mengamati keadaan lingkungan sekitar dan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik. Manajemen kelas berarti bagaimana mengatur supaya anak-anak bisa mencapai itu. Iya. Kemudian pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa ya Bu ya. Ya. Baik. Nah, kemudian untuk besok itu supervisi itu apa sasarannya nanti dalam supervisi itu? Sasaran Bu Anissa. Saya sih pengennya kayak dapat mengenali kemampuan saya atau mengevaluasi diri saya juga ketika dalam pembelajaran ini, rancangan pembelajaran sudah saya buat itu udah tepat belum sih buat peserta didik saya. Oh gitu. Jadi sasaran dari pembelajaran besok itu Bu Anissa ingin refleksi diri juga gitu ya. Oke, baik. Nah, dari tujuan pembelajaran dan aspek-aspek pengembangan yang ingin dicapai tentu menggunakan berbagai macam teknik, menggunakan berbagai macam strategi ya Bu ya. Nah, untuk besok itu pendekatan yang dipilih apa? Kayak pendekatan saintifik. Jadi supaya KBM nanti tuh peserta didik dapat bekerja secara individu maupun kelompoknya untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan juga keterampilan. Oke, pendekatannya saintifik ya. Oke, baik. Nah, kemudian untuk teknik yang akan dipakai Bu? Teknik yang saya pakai itu ada 3, metode ceramah, tanya jawab, sama observasi pengamatan secara langsung. Jadi kalau dari metode ceramah, dari ceramah itu saya yang pertama kan mengenali dulu anak-anak tentang bentuk benda dan warna-warna benda yang mereka tahu atau mereka lihat gitu di sekitarnya. Terus mulai tanya jawab, di situ saya pengen ada komunikasi 2 arah antara saya sebagai penyelenggara dan anak-anak juga. Gitu. Nah, kayak sambil mengukur pengetahuan dia juga sih Bu, kayak dari metode ceramah yang tadi saya kenali itu kira-kira mereka ini udah paham belum nih dari saya udah membedakan bentuk bendanya seperti apa, terus benda yang mereka bawa ini golongannya tuh masuknya ke bentuk yang mana gitu. Nah, kalau dari studi outdoor sendiri di situ kan saya menyuruh anak-anak nanti kayak mereka di luar lingkungan sekolah nih, di halaman sekolah terus mereka mengamati benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Nanti dari situ mereka bisa mengkelompokkan, kayak mengklasifikasikan lagi kayak benda-benda yang mereka lihat ini masuknya kayak mana. Oke, luar biasa ya Bu ya, tekniknya sepertinya bisa mengeksplor semua kompetensi anak. Semoga ya besok ya. Nah, kemudian model pembelajaran yang akan dipakai model apa besok? Model PBL, Project Based Learning. Jadi diskusi kelompok. Di situ peserta didik diharapkan bisa memecahkan masalah melalui lembar pengamatan diskusi.
secara kelompok. Oke, berarti ada LKPD ya Bu ya di Iya, sini ya? betul. Baik, PPL ada masalah kemudian diselesaikan dipandu dengan LKPD. Oke, baik. Nah, kemudian dari kegiatan-kegiatan itu semua nih, terus bagaimana nanti asesmennya? Instrumen penilaiannya bagaimana? Kalau asesmen penilaiannya saya pakai rubrik penilaian yang biasa ya. Oke. Penilaian. Jadi di situ anak-anak diukur pengetahuannya dan kinerjanya dilihat dari berbagai aspek. Pada saat proses KBM itu kita pakai skala 1 sampai 2, skornya 100. Oke, nah semoga bisa tercapai sih ya. Semoga. Nah, terus kapan nih saya bisa kunjungan ke kelas Ibu supervisinya? Bisa dimulai hari Jumat, Jumat. 31. Oke ya, besok ya Jumat ya. Oke. Terus setelah supervisi nanti kita akan bercakap-cakap kembali nih. Nah, kapan? Kapan nih? Mungkin bisa dilaksanakan setelah kita supervisi. Langsung aja. Oke, baik sip. Nah, baik. Nah, nanti di dalam supervisi itu nanti saya di kelas itu hanya mencatat ya Bu ya. Saya akan mencatat semua kegiatan-kegiatan yang Bu Anissa lakukan. Mungkin nanti ada yang ada yang kurang di mana nanti akan saya catat. Mungkin begitu ya Bu Anissa. Baik, ya. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama. Ya. Selamat, semoga besok berhasil. Sukses. Amin, terima kasih. Terima kasih. Kalian sudah bisa baca ini sekarang, sering belajar. Coba happy artinya apa? Born? Bosan. Angry? Angry itu marah atau lapar sih? Kalau lapar apa? Oke, pintar. Kalau lapar, hungry. Nah, sekarang hampir sama seperti kemarin-kemarin yang sudah-sudah. Dimulai dulu dari barisan topan. Kalau yang senang, boleh maju ke Bu Anissa dan lakukan apa? Oke, tepuk atau tosan dengan 2 tangan. Kalau sedang sedih, boleh apa? Boleh peluk Bu Anissa. Kalau bored, bisa tosan 1 kali. Kalau misalkan kamu lagi angry, kamu boleh tutup mata. Sampai sini ngerti? Oke, dimulai dari barisan yang paling rapi. Tadi masih bilang apa? Barisan topan. Oke, boleh berdiri topan. How do you feel today? Julian? Timothy? Daniel? Cat? Oh. David? Oh. Daniel? Richard? Oke, good job. Barisan Jero, berdiri. Oke, ada? Satria? Amel? Buat pembelajaran dengan media yang dipilih peserta didik mampu menikmati kembali isi informasi yang dibaca ataupun didengar dengan benar. Oke. Jam. Sekarang coba yang merasa bahwa benda berukuran kecil boleh diangkat. Kamu mau mana? Ada yang warna coklat, Apa kuning ngomong? ada yang warna ungu, ada yang warna biru, macam-macam warna. Bermain mobil-mobilan, mobil-mobilan putih berwarna merah. Sini saya bermain boneka sini berukuran besar dan halus. Mereka senang bermain bersama. Ada banyak benda di sekitar kita, benda berbeda bentuk, warna,
bisa diri yang benar siap Bu. Gak ada yang cengengesan, gak ada yang bisa bercanda. Ingat, peraturannya kalau misalkan kalian bercanda-bercanda, berisik, main-main, masuk ke dalam kelas atau persegi, nanti yang kamu lihat di luar ada apa aja sih yang berbentuk lingkaran, segitiga, persegi. Nanti kamu tulis sama teman kelompoknya. Nah, nomor 5 ini kamu jawab. Benda apa saja yang memiliki warna yang sama? Lihat di situ, kira-kira apa aja benda yang memiliki warna sama. Ditulis. Nomor 5, benda apa saja yang memiliki ukuran yang panjang atau tinggi. Dibagi-bagi tugas sama teman anggota kelompoknya. Jadi semuanya bekerja, semuanya nulis. Sampai sini paham? Yang mengerti instruksi Bu Anissa tepuk tangan 2 kali. Jadi semuanya paham ya? Gak ada yang bertanya-bertanya lagi ya? Benda-benda yang kamu lihat yang tadi di luar, yang warnanya sama. Tadi pohon bunga. Nah, kalau benda-benda yang bentuknya panjang apa aja? Yang di luar, yang tadi lihat. Pagar, apa lagi? Pohon. Pohon durian. Bu Anissa, kenalkan, ini Bu Yusufyandi sebagai pengajar praktek saya di CPP. Nanti akan sebagai observer selama kita wawancara ya Bu ya. Saya akan menanyakan kemarin, saya kan sudah observasi di kelas Bu Anissa ya. Bagaimana tentang pembelajaran kemarin, apa yang Bu Anissa rasakan? Kalau ditanya tentang proses pembelajarannya, jujur di awal-awal mungkin saya merasa sedikit canggung karena yang namanya kita ngajar bisa sehari-hari cuman antara kita sama murid doang. Di kelas tuh kalau ada yang mengamati biasanya sedikit deg-degan pasti ya Bu. Cuman cukup senang sih karena anak-anak puji-pujiannya bisa merespon kegiatan pembelajaran dengan baik sehingga tujuan pembelajaran juga bisa lebih tercapai. Baik, canggung ya Bu ya, ada saya ya. Tapi ya lumayan
anak-anak merespon dengan baik. Nah, kemudian ada kesulitan-kesulitan kemarin? Kesulitannya mungkin yang pertama itu dalam mengkondisikan kelas itu saat belajar atau saat bagian kelompok. Terus kedua mungkin gini, saya kan membagi kelompoknya lewat permainan. Ya. Nah di situ tuh mungkin pas dari permainan pasti kelas jadi kurang kondusif karena kan mereka harus mencari-cari kelompok. Habis itu pasti mereka kayak heboh sendiri. Iya. Mungkin susahnya di situ sih. Ya. Terus kendalanya lagi di saat penyampaian video pembelajarannya. Nah di situ kendala saya videonya tidak bisa terputar. Oh iya, ya kemarin ya betul. Ya, seperti memang catatan saya kemarin, catatan selama saya observasi itu salah satunya dalam memfasilitasi anak yang bergaya belajar audiovisual ya, belum ada ya, karena itu ya Bu ya. Kemudian hasil observasi saya lagi kemarin interaksi sudah 2 arah. Tapi guru masih mendominasi ya. Terus satu lagi ketika memberikan tugas di dalam kelompok ibu mungkin lupa memberikan durasi waktunya. Ya, betul kan? Betul. Ya. Nah, Bu, kesulitan-kesulitan itu kan harus diatasi. Nah, kalau menurut Bu Anissa, bagaimana cara mengatasi atau solusinya apa untuk kesulitan-kesulitan tersebut? Oke, mungkin saya jawab dari 2 hal yang saya alami ya Bu. Yang pertama kan kalau video itu sebetulnya hal yang bisa kita lakuin ya kita prepare di awal sih. Mungkin di malamnya kita udah bisa download videonya dulu gitu kan. Jadi untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan kayak kalau misalkan wifi di sekolah kita gangguan, jadi kita udah punya cadangannya. Tapi mohon maafnya kemarin itu sebetulnya malam-malam itu saya kan udah mencoba untuk download video. Ternyata emang wifi di rumah saya lagi down juga gitu, kendalanya di situ. Jadi untuk meminimalisir hal itu makanya saya ubah jadi bentuk PPT aja. Oke. Terus yang kedua mungkin kalau untuk buat kelas jadi kondusif, biasanya saya lakuin kayak buat keyakinan kelas itu yang pertama, diingatkan lagi kalau misalnya mereka udah mulai berisik. Terus paling tepuk-tepuk sih, saya sering buat tepuk-tepuk itu sama lagu-lagu kayak lagu-lagu, kalau misalkan saya kan itu ada lagu tentang di pramuka gitu kan, terus saya ubah lirik-liriknya gitu buat saya aplikasikan di kelas, biasanya seperti itu. Oh, baik ya. Jadi untuk prepare sebelumnya download Iya. ya, untuk ya memang yang pembelajaran diferensiasinya ya itu ya kemarin ya. Kemudian untuk anak-anaknya, ya tepuk-tepuk sudah bagus kemarin, tepuk banyak, ya memang namanya anak-anak ya Bu ya, untuk kembali lagi fokus memang perlu dibantu ya. Kemudian untuk durasi kelompok ya, besok-besok lagi ya. Ya. Oh ya Bu, untuk RPP kemarin itu tentang apa ya Bu ya? Tentang bentuk, warna, dan ukuran pada benda. Oh iya, bentuk, warna, ukuran ya. Berarti keseharian anak-anak. Iya. Ya, bagus. Berarti bagaimana kemarin reaksi anak-anak ketika tahu mau belajar tentang itu semua? Senang sih, cukup responsif juga. Wes, luar biasa. Seperti penasaran gitu ya kalau seharian kemarin. Senang pengen segera. Ya, baik. Nah, kemudian kalau tentang sikap anak-anak di kelas secara emosinya, terus pengendalian dirinya untuk tetap fokus. Nah, kemarin gimana kalau menurut Bu Anissa? Oke, kalau dari hasil saya itu kemarin kan emang sebagian besar anak-anak cukup senang pada hari itu. Cuman emang beberapa anak jujur mereka sedih. Sedihnya itu karena berbagai faktor, namanya kelas 1 yang kayak ditinggal sama mama papanya kerja gitu, terus di sekolah naik jemputan. Mungkin dia sedih karena ngeliat teman-teman lain dianterin ke sekolah. Terus ada juga yang sedih karena barang-barangnya hilang. Itu kayak pensil warna itu tinggal dikit, jadi aku sedih. Iya. Mungkin solusi dari kita kan emang selalu kita ingatkan kalau habis selesai belajar ya mainannya pensil-pensilnya dirapikan gitu kan, biar barang-barangnya nggak cepat hilang, kayak menjaga lah, tanggung jawab untuk menjaga barang-barang sendiri. Sampai hal-hal yang lucu sih menurut saya, kayak dia sedih karena dia bingung mau liburan ke Puncak atau ke Bandung gitu kan. Jadi sedih gitu. Ya, baik, emosi anak-anak bermacam-macam ya Bu ya. Dan mungkin emosi itu kemarin mempengaruhi sedikit dalam pembelajaran ya. Anak yang sedih sepertinya terus antusiasnya berkurang. Kalau anak yang sudah happy dari awal, luar biasa, wes tambah antusias sekali ya. Baik, nah sekarang menurut Bu Anissa, kemarin di area pengembangan diri Bu Anissa itu di dalam pembelajaran kemarin itu sudah tercapai atau belum?
di area mungkin yang berdiferensiasinya, kemudian manajemen kelasnya. Kalau dari saya sendiri Bu, sebelum dapat masukan dari guru saya juga udah menyadari dari awal ya, kayak mungkin untuk bagian diferensiasinya itu saya kurang, karena yang tadi yang pembuatan video tadi itu sangat mempengaruhi sekali. Mungkin kalau dari video kan anak-anak bisa lebih antusias, lebih ini lagi kan bisa lebih paham gitu. Nah tapi kalau dari segi kayak mereka pas kerja kelompok, terus mereka observasi langsung di luar kelas, itu mereka benar-benar cukup senang dan hasil kinerjanya itu benar-benar cukup bagus sih, sesuai yang saya mau juga. Bisa dibilang tercapai. Kalau manajemen kelas juga mungkin yang sudah cukup baik, anak-anak juga udah bisa tanggung jawab sama tugas di masing-masing. Kan kalau di kelas itu kan saya mau kasih tugas ketua kelas ini, habis selesai belajar mereka tuh harus benar-benar pimpin barisan gitu, harus tanggung jawab lah gitu. Mungkin kalau emang dari baris-baris gitu kayak itu masih perlu diingatkan. Cuman kalau misalkan kita sudah masuk kelas, mereka bisa menjalankan aturan dengan baik, kayak langsung dipimpin duduk siap gitu-gitu, terus mimpin takut segala macam udah lulus. Berarti keyakinan kelasnya sudah berjalan dengan baik. Baik. Nah, karena sudah kalau menurut Bu Anissa berarti ya sudah tahu ya di mana kurangnya, di mana lebihnya. Nah, untuk kedepannya, nah nanti misalnya mau ngajar ke tujuan pembelajaran yang lainnya. Nah, gimana nih tindak lanjutnya supaya lebih baik lagi? Itu sih Bu yang pertama, kayak benar-benar harus menyiapkan segalanya tuh benar-benar lebih matang lagi. Pokoknya kita ngajar sebisa mungkin ya harus benar-benar disiapin segala perangkatnya gitu kan. Jangan kalau misalkan kayak kemarin mungkin yang saya salah juga ketika wifi di rumah take down itu saya juga benar-benar nggak ada solusi lain gitu kan, kayak udahlah mungkin yang saya andelin udahlah ada wifi sekolah gitu. Nah di sekolah ternyata juga kendala juga mungkin seperti itu gitu. Mungkin ya lebih apa ya, saya benar-benar lagi terus belajar untuk dalam hal manajemen kelas sih Bu, sebetulnya kayak mencari lagi teknik-teknik apa, terus buat kelas itu seperti apa, benar-benar bisa diem gitu. Biar bisa fokus Bisa gitu fokus ya. lah intinya, apalagi anak kelas itu kan gitu kayak konsentrasi gampang banget buyar, timbang pensil jatuh udah heboh. Iya. Baik, berarti memang harus semua dipersiapkan dengan baik, prepare lebih baik lagi ya Bu ya, supaya apa yang kita rencanakan tercapai semuanya. Mungkin sama masukan dari guru yang kemarin sih, itu yang mungkin saya lagi kembangin. Ya. Nah, sekarang terakhir nih Bu. Nah, untuk kedepannya lagi nih, apalagi kompetensi yang akan Bu Anissa kembangkan di dalam pembelajaran sebagai seorang guru, pemimpin pembelajaran di kelas. Kompetensi apa lagi nih yang mau dikembangkan ke depan? Belajar lebih banyak lagi tentang model pembelajaran gitu sih. Saya kan Oke. masih banyak belum paham kan. Pembelajaran. Apalagi semester besok kita udah pakai kurikulum Merdeka Belajar. Nah itu kan saya juga masih banyak belajar, apalagi dari Bu Dwi juga kan perlu bimbingan banget. Nah mungkin itu sih yang benar-benar saya pahami, harus benar-benar saya gali. Oke, berarti belajar tentang model-model pembelajaran. Kemarin pakai model PBL ya? Iya betul. Oke, selain itu mungkin kompetensi yang lain lagi mungkin? Itu sih yang tadi Bu, kayak keterampilan manajemen kelas, pengelolaan kelas gitu. Kelas, ya. Terus ada lagi? Oh terus sama ini sih Bu, kayak belajar tentang kondisi psikologis anak. Oh itu iya, perlu sih buat sebagai kompetensi seorang- sosial Nah, emosional. iya, betul. Oke, untuk yang FPP berdiferensiasi sudah cukup? Apa tinggal melanjutkan mungkin ya Bu? Iya. Oke, tinggal melanjutkan. Baik, Bu Anissa, berarti kedepannya ada 4 ya, ada tiga kompetensi yang akan diusahakan untuk lebih baik lagi. Nah, mungkin untuk kedepannya ya semoga nanti Bu Anissa lebih baik, lebih prepare kalau mau mengajar ya. Kemudian dari percakapan kita nih yang hari ini, kesimpulan apa yang bisa Bu Anissa ambil dari percakapan kita ini? Kesimpulannya mungkin dari sini saya juga tahu kurang-kurangnya saya dalam mengajar itu apa, yang harus saya perbaiki apa gitu. Terusnya dari kemarin pengalaman kita di observasi dulu sih, jadi saya tahu nih yang menurut saya mungkin setiap hari saya udah baik-baik aja kok, nggak ada kendala gitu kan. Tapi kan setelah di observasi sama Dwi, saya jadi tahu nih kurang-kurangnya saya di mana gitu, apa yang harus saya perbaiki gitu sih. Oke, baik.
saya dengan Bu Anissa ini kan sebagai mitra, jadi kita bisa saling melengkapi. Di mana Bu Anissa kurang, di mana saya lebih, bisa saling melengkapi. Saya kurang, Bu Anissa lebih, kita juga bisa saling mengisi. Ya, ya baik. Mungkin percakapan kita terus yang ini mungkin cukup dulu ya Bu ya. Semoga apa yang sudah Bu Anissa rencanakan ke depannya untuk pengembangan kompetensi Bu Anissa bisa berhasil dengan baik. Nanti kalau sudah berhasil bisa berbagi kepada saya, kepada teman yang lain. Gitu ya Bu Anissa ya. Terima kasih hebat kemarin. Terima kasih Bu Anissa. Sampai jumpa nanti.